Oke, masih di Python materi package dan modules teman-teman. Jadi sekarang get back to the slide ya. Jadi gue pengen nerangin gimana caranya teman-teman ngelola atau teman-teman manage gitu ya package atau modules yang udah teman-teman buat atau ketika teman-teman pengen pakai package dari eksternal yang udah orang lain buat gitu ya. Beberapa framework gitu di Python kayak Django, Flask gitu ya, terus NumPy buat data science. Teman-teman nggak perlu ngerti sekarang, tapi intinya di poin ini adalah teman-teman bisa pakai codingan Python yang udah dibuat sama orang lain, ya, singkatnya seperti itu gitu ya. Atau package yang udah dibuat sama orang lain atau community gitu ya, atau komunitas yang lain yang udah buat package itu gitu ya. Nah teman-teman bisa pakai package itu. Yang kedua, poin kedua adalah gue pengen terangin gimana caranya teman-teman bisa ngelola folder structuring di Python gitu ya, biar teman-teman nanti enak nih ngelola beberapa project gitu ya tanpa harus nyampur-nyampur gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian package manager dulu nih teman-teman. Jadi kasusnya adalah seperti yang tadi gue bilang sebelumnya ya. Jadi kita pengen pakai external open source gitu ya, external open source Python modules, package atau framework nih teman-teman. Contoh, ada package request di Python itu namanya untuk bikin HTTP request ya. Terus ada modules atau package untuk framework Flask gitu ya. Terus ada Django, ada NumPy, ada banyak banget. Oke, ada banyak banget package apa namanya yang ditulis dengan bahasa Python gitu ya yang bisa teman-teman pakai gitu di luar sana. Oke. Nah, cara pakainya teman-teman di Python itu ada software tambahan ya. Gue bilang sih software lah ya, alat bantu tambahan ketika teman-teman pengen ngelola package si Python. Nama softwarenya adalah pip. Nah, biasanya pip ini terinstall ketika teman-teman udah install Python. Jadi teman-teman udah install Python, teman-teman udah langsung dapat pipnya biasanya. Kalaupun enggak, teman-teman bisa pakai package manager OS teman-teman gitu ya. Kalau di Windows bisa pakai Chocolate atau di Mac bisa pakai Brew gitu ya, Brew install pip gitu. Tapi seinget gue gitu ya, ketika teman-teman udah install Python itu otomatis sudah keinstall si pip ini gitu ya. Nanti gue tunjukin gimana cara pakainya. Oke, pip ini stands for Preferred Installer Program yang otomatis bakal seinget gue ya bakal otomatis install ketika teman-teman udah install Python. Oke. Nah, kegunaan pip ini itu untuk ngeinstall kebutuhan teman-teman untuk pakai external package. Nah, supaya teman-teman makin ngerti, yuk kita mulai demonya teman-teman. Nah, silahkan dibuka terminalnya lagi teman-teman. Ya, kita get back to terminal ya, flashback ke materi awal-awal banget tuh. Oke. Sekarang silahkan dibuka terminalnya. Oke. Terus pastikan teman-teman udah install Python ya. Ya, mestinya udah ya karena tutorial-tutorial kita sebelumnya kan kita udah coba running beberapa program Python ya. Mestinya teman-teman udah install Python. Nah, sekarang kita coba komen pipnya teman-teman. Tulis pip. Nah, kalau keluar seperti ini, berarti pipnya sudah terinstall teman-teman. Oke, nah cuman di beberapa OS ada yang nulisnya pip 3 kayak di Linux itu seingat saya pakai pip 3 gitu ya, seingat gue pakai pip 3 ini. Nah sebenarnya sama aja gitu ya pip 3 dan pip karena kalau dulu memang berbeda sebelum Python 2 deprecated gitu ya. Jadi sebelumnya kan ada Python 2, ada Python 3 juga running secara bersamaan ya kan. Nah di beberapa OS itu ada yang sudah terinstall by default Python 2 gitu ya. Nah kalau by default sudah terinstall Python 2, maka yang terjadi adalah bentrok tuh antara si pip dari Python 2 sama si pip dari Python 3 gitu ya. Makanya pip dari Python 3 biasanya ditulisnya pip 3 gitu. Oke? Nah, paham ya? Nah, sekarang kita mau coba untuk install beberapa package nih. Contohnya teman-teman. Nah, sekarang buka lagi VS Code-nya teman-teman. Jadi tadi kan kita udah lihat ya di command line pakai terminal gitu ya, bahwa pip kita sudah terinstall. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa cek apakah pipnya sudah terinstall atau belum dari VS Code sebenarnya teman-teman. Tadi cuman buat untuk buat teman-teman ngerti gitu ya bahwa sebenarnya itu terintegrasi dengan sistem terminal kita gitu ya. Nah di VS Code juga bisa kita cek nih teman-teman, tinggal ketikin aja pip sama, ada juga gitu ya. Terus kalau teman-teman masih punya Python 2 dan Python 3 running secara bersamaan, teman-teman bisa pakai pip 3 langsung gitu. Oke, paham ya nanti ya. Nah sekarang gue mau kasih contoh nih gimana caranya gue mau pakai package eksternal nih. Contoh, di luar sana ada package Python namanya NumPy ya nulisnya ya. Nah sekarang gue mau import nih, import NumPy snp print np. Ini gue jalanin dulu nih teman-teman. Python 3 main.py.
Lihat hasilnya module not found, error, no module name numpy. Oke, jadi nggak ada nih module namanya numpy, ini nggak ada di environment Python yang kita punya tuh nggak ada nih package numpy atau modul numpy ini nggak ada, nggak punya. Maka kita mesti install dulu nih si numpy ini gitu, karena gue tahu oh numpy ini sebenarnya udah ada yang buat gitu ya. Ya tinggal pakai pip install numpy. Ini aja sintaksnya teman-teman. Dia akan install secara otomatis buat kita. Nah, udah successfully installed numpy 1.24.3 ya. Nah, ini kita jalanin lagi teman-teman. Python 3 main.py. Nah, sekarang muncul teman-teman, module numpy from ini. Nah, ini itu yang tadi barusan kita install teman-teman. Jadi si pip itu by default akan install di sini di library folder Python teman-teman. Oke, paham ya? Jadi sekarang kita bisa pakai si numpy ini nih. Contoh rnp.array. Nah, masukin di sini 1 2 3 4. Nah, ini teman-teman nggak perlu ngerti ya, nggak perlu ngerti. Numpy itu apa bang? Intinya adalah numpy itu adalah package yang siap kita pakai dari luar gitu. Intinya itu aja dulu teman-teman. Adapun cara pakai numpy-nya nanti di serial data science gitu, itu beda lagi gitu. Kita akan bahas itu secara terpisah gitu. Tapi inti dari pembicaraan ini adalah numpy ini adalah package eksternal yang udah orang lain atau komunitas buat, terus kita pakai nih dalam project kita gitu. Kebayang ya, yang awalnya tadi error, ketika kita install itu error gitu ya, nggak ada, terus kita pakai pip install, sekarang jadi muncul. Oke, itu inti topik pembahasan kita kali ini. Oke, nah ini kalau kita jalanin, lihat nggak ada error. Jadi np which is numpy-nya sudah terdefinisi. Ya, paham ya? Nah ini kalau gue uninstall lagi nih, pip uninstall numpy. Dia akan ngasih konfirmasi apakah mau dihapus. Yes, misalkan kita hapus si package numpy-nya. Nah, ini kalau kita jalanin lagi teman-teman. Python 3 main.py, lihat no module name numpy. Ya, paham ya? Jadi pip itu untuk ngelola apa namanya ya package yang mau kita pakai gitu ya dalam project kita. Oke. Nah, terus lu pasti bertanya-tanya kan, terus bang gimana caranya gue ngerti kalau di numpy itu ada metode apa aja gitu ya? Kita bisa pakai apa aja sih di package numpy? Nah teman-teman sebenarnya bisa browsing gitu ya, nama package ini sendiri di Google gitu ya, di Google Stack Overflow pada banyak sekali gitu ya resource-nya ya. Terus teman-teman bisa baca dokumentasi aslinya gitu. Contoh nih, gue searching numpy ya, numpy. Nah ini keluar nih numpy.org karena memang ini basisnya dari komunitas gitu ya, open source. Jadi apa namanya dokumentasinya juga public gitu ya, bisa teman-teman akses di websitenya secara langsung gitu. Nah lihat di sini ada installations-nya, ada documentations. Nah nanti di documentation-nya teman-teman jadi ngerti nih. Kita tuh bisa pakai method apa aja sih, ada kelas apa aja sih di dalam numpy gitu. Nah ini ada np array, ada bisa di print juga gitu ya, kita bisa bikin multidimensional array gitu di sini di numpy. Nah itu tugas teman-teman untuk cari tahu lebih lanjut lagi tentang si package yang teman-teman udah install gitu ya. Well sebenarnya kalau teman-teman install package-nya teman-teman mestinya udah ngerti gitu ya package-nya itu untuk apa gitu. Tapi ya in a way kalau teman-teman pengen makin paham ya teman-teman bisa searching gitu ya, karena banyak banget package Python yang udah terinstall di sana yang teman-teman bisa pakai secara langsung, teman-teman bisa gali lebih dalam tuh kegunaannya untuk apa. Oke, paham ya? Nah berikutnya gue mau jelasin tentang project manager di Python ya, gimana caranya teman-teman managing the project di Python gitu, termasuk dengan package-package-nya teman-teman. Nah contoh gini, misalkan oke lah dalam kasus project ini gue pakainya numpy gitu ya, tinggal tadi ya pip install numpy ya kan. Oke, installing, oke successful. Ini kita jalanin, coba print Python 3 main.py. Oke, kita tunggu. Nah, keluar ya 1 2 3 4. Oke, nggak ada error ya, berarti numpy-nya sudah terbaca. Nah sekarang permasalahan adalah kan nggak semua project yang mau kita buat itu mesti import si numpy kan. Kebayang nggak maksud gua teman-teman? Jadi teman-teman install project numpy itu hanya di project data science misalkan. Project web development itu nggak perlu pakai numpy gitu misalkan. Nah gimana cara kita ngebagi package-package ini ke dalam sebuah project-project yang udah kita buat teman-teman. Nah itulah salah satu kemampuan kita untuk ngelola si project-project tadi gitu ya, termasuk si package-package-nya di dalam project itu gitu. Nah, caranya adalah pakai virtual environment teman-teman. Wah, apaan tuh bang? Nah,
Gini, gue sambil jelasin ya sedikit-sedikit. Ini gue hapus dulu teman-teman. Nah, instead of main.py, ini gue hapus dulu teman-teman. Gue hapus, terus gue coba simulasikan, kita punya beberapa project teman-teman. Contoh, project machine learning misalkan ya. Machine learning. Terus ada project web dev misalkan. Oke, hanya 2 project ini nih. Nah, instead of kita pakai satu environment, satu package manager global gitu ya, yang dipakai di mana-mana, kita bikin package manager di masing-masing project teman-teman. Contoh, kita masuk dulu ke yang machine learning nih. CD machine learning, oke, nah, lihat. Ini kan gue posisinya di playground kan, ada di level project ini kan. Gue pengen masuk ke folder machine learning ya, tinggal pakai CD aja, command CD. Oke, diinget di awal-awal banget tuh, awal-awal tutorial gue jelasin sedikit tentang cara menggunakan terminal ya. Nah, teman-teman bisa, kalau teman-teman lupa bisa balik lagi ke materi itu dulu gitu ya. Nah, karena posisi gue udah di playground ya, ini gue ulangin lagi deh biar enak ya. PWD, nah posisi gue udah ada di folder ini teman-teman. Posisi terminal gue pada saat buka tuh sudah ada di sini. Terus gue coba ls, oh udah ada 2 nih, udah ada machine learning dan web dev. Yang mana ini adalah buatan gue di sini gitu ya. Jadi di terminal langsung bisa terlihat juga di sini. Gue masuk dulu nih, gue masuk dulu ke bagian machine learning teman-teman. CD machine learning. Oke. Nah di dalam folder ini, ya di dalam folder ini kita bikin environment sendiri. Caranya daripada kita bikin sendiri, kita perintah si Python untuk bikin package manager sendiri. Ya, caranya adalah Python m virtual environment. Nah, terus namanya apa? Nama folder buat virtual environment-nya apa? Biasanya gue pakainya env biasanya. Oke, tinggal enter aja. Python 3 Python 3 m venv env. Nah, sebenarnya gue terangin dulu ya. Venv ini adalah virtual environment. Jadi Python 3-m buat gitu ya, make virtual environment. Nah, terus berikutnya adalah nama foldernya. Nama folder virtual environment-nya mau apa? Biasanya gue pakainya env. Nah, tinggal tunggu sebentar, Python lagi buatin folder. Oke, selesai ya. Kalau kita lihat, kita buka di machine learning teman-teman. Nah, lihat. Bin include lib. Lihat. Bin include lib. Ini yang akan dibuat otomatis oleh si Python untuk per project kita. Nah, kebetulan ini kan project kita baru buat di project machine learning ya. Nah, cara untuk ngaktifin virtual environment ya teman-teman, tinggal panggil source. Nah, ini tergantung ya. Tergantung OS teman-teman. Kalau teman-teman pakai Linux atau Mac OS kayak gua, pakainya source gitu ya, pakai source ini gitu. Kalau di Windows tinggal dieksekusi aja ini file activate-nya teman-teman. Oke. Source env bin activate. Nah, lihat. Ada muncul env di sini, teman-teman. Ya. Kelihatan ya? Ini sebelum gua activate nggak ada nih tulisan env-nya. Setelah gua activate ada muncul env di sini. Artinya kita udah masuk virtual environment untuk khusus untuk project machine learning, teman-teman. Oke. Jadi kalau gua install di sini, misalkan ya, kita mulai ngoding di sini nih. Oke, dalam di dalam folder machine learning kita buat file ya, namanya main.py. Gua hilangin dulu biar nggak bingung ya. Oke, nah ini gua install NumPy teman-teman. Pip install NumPy. Oke. Nah maka NumPy yang terinstall ini ya hanya dedicated untuk environment ini aja, which is environment si machine learning aja. Bayang ya. Makanya kalau ini kita jalanin, kita import NumPy as np, terus kita print np gitu ya. Kita jalanin Python 3 main.py. Lihat apa yang terjadi. Lihat, modulnya keluar. Nah ini kalau kita diaktif, nah lihat sebelum ke sana ya, gue mau liatin dulu, gue mau nerangin dulu bahwa lihat modul NumPy yang baru diinstal sekarang posisinya bukan lagi di default si Python folder ya. Ada nggak ya historinya tadi ya? Nah ini lihat user x jihad library Python 3. Nah lihat, jadi kita nginstal si package NumPy ini di home dari Python installer kita gitu. Jadi di home Python kita gitu, di core Python kita yang udah kita install. Oke, nah yang sekarang itu terinstallnya hanya di package machine learning env aja teman-teman. Kebayang ya? Maka kalau ini gue jalanin nih teman-teman, ini gue jalanin,
nggak ada error ya. Nah kalau gue deactivate dulu virtual environment ya teman-teman, deactivate gitu ya. Nah ini komen bawaan si Python ya, pada saat kita nge-activate si virtual environment-nya, tinggal deactivate aja untuk matiin, mati gitu ya. Nah kita jalanin lagi teman-teman, Python 3 main.py. Lihat, berbeda hasil printnya, lihat. Yang ini nampainya yang dari Python, kalau yang atas lihat nampainya dari yang project machine learning. Maka kalau yang global ini gue hapus teman-teman, pip uninstall numpy. Oke, kita hapus. Kita jalani lagi codingan ini, teman-teman. Lihat, no module name numpy. Oke. Kalau kita activate lagi source env bin activate, udah aktif ya, kita jalanin lagi Python 3 main.py, muncul lagi, berhasil lagi, nggak error. Oke, kalau nggak percaya kita lihat nih, r sama dengan np.array terus 1 2 3, kita print si r-nya. Lihat 1 2 3. Kalau kita deactivate ya, kita deactivate, terus kita jalanin lagi Python 3 main.py, lihat no module name numpy. Error lagi. Kenapa? Karena kita udah deactivate si virtual environment-nya, yang mana sekarang posisinya di core library Python kita nggak ada numpy kan? Tadi kan kita udah uninstall kan? Kebayang ya? Jadi kita mesti activate dulu si env ini. Paham ya? Begitu pula si webdev. Sekarang kita masuk ke bagian si project webdev nih. Oke, kita bikin dulu dah main.py-nya gitu ya. Print project webdev misalkan. Oke, kita sekarang masuk, kita pindah dulu ke project webdev. Nah, belum ada virtual environment-nya kan? Ya kan? Nah, sekarang kita buat dulu nih teman-teman virtual environment-nya. Caranya sama, Python 3 m fenv env. Oke. Terserah sebenarnya, namanya nggak mesti env ya. Again, nggak mesti env, ini cuma standar gua doang. Jadi setiap kali gua bikin project Python, virtual environment-nya gua namain env. Oke, jadi again sintaks ini Python 3 buat fenv itu virtual environment gitu ya. Python 3 buat virtual environment namanya apa gitu. Gue namanya env gitu ya. Oke, selesai. Python akan ngebuat env ini secara otomatis. Nah, seperti biasa teman-teman, kita activate lagi si virtual environment-nya. Source env bin activate. Nah, misalkan, oke, kita udah aktifin nih virtual environment-nya. Misalkan di webdev ini gue pakai package yang berbeda, gue nggak pakai numpy nih, gue pakainya Flask misalkan ya, atau request deh yang kecil aja ya package-nya ya, pip install request. Oke, install, oke selesai ya. Tapi ingat teman-teman ya, gue belum install numpy di sini, maka kalau gue import numpy di sini teman-teman, apa yang terjadi? Python 3 main.py. Apa yang terjadi? Dia akan error, no module name numpy. Karena di virtual environment ini, virtual environment webdev yang baru kita buat tadi, itu tidak, itu belum gue install numpy teman-teman. Gue baru install request tadi kan. Paham ya maksudnya ya? Makanya yang baru bisa gue import external package-nya adalah si request tadi gitu ya. Import request srq print rq. Baru bisa. Oke. Nah, ini import SSL error ini bukan error dari package request-nya ya, tapi ini error dari package si URL lib-nya. Tapi intinya udah kebaca si package ininya. Kebayang ya maksudnya ya? Oke. Nah, kalau kita pakai virtual environment yang salah terhadap project yang berbeda, lihat apa yang terjadi. Ini kan kita pakai virtual environment-nya si webdev kan. Kita coba jalanin si codingan machine learning. Balik lagi ke machine learning. Nah ini ingat env ini masih punyanya si webdev ya. Kita jalanin yang si machine learning. Python 3 main.py. Nggak bisa, no module name numpy. Kenapa? Karena again, gue mention lagi, env si webdev itu nggak punya numpy. Ya. Yang punya numpy adalah env-nya si machine learning. Oke, kebayang ya. Jadi ginilah cara teman-teman nge-manage package dalam project teman-teman gitu ya. Pakai Python virtual environment, juga teman-teman pakai package manager si pip tadi gitu ya untuk install package eksternal yang pengen teman-teman pakai. Oke, ini materi tentang pip, mudah-mudahan teman-teman makin paham.